barang-barang yang kita inginkan, begitu ya. Nah, mudah-mudahan adik-adik yang di rumah bisa melihat gambar ini ya. Satu gambar yang cukup menarik dan saya rasa yang sebelah kanan monitor ini akan sangat familiar begitu ya. Jadi yang saya sampaikan tadi, adanya perubahan-perubahan pola hidup tadi ternyata ada sisi positif dan sisi negatifnya. Ya, bagaimana sekarang kita, kalau mau kita akui, kita terlalu sibuk begitu ya dengan teknologi yang kita punya. Yang di sebelah kiri ini di satu sofa, satu keluarga malah sibuk bermain dengan gadgetnya begitu. Bermain dengan aplikasi yang sedang mereka mainkan begitu. Nah, yang lebih parah di gambar yang kanan ini bahkan di ruangan atau di meja makan yang harusnya ada interaksi, ini malah ibunya sibuk dengan mungkin dengan chattingnya, anak-anaknya sibuk dengan gamenya. Ini realita yang kita hadapi sekarang. Nah, kita harus apa ya, mensikapi ini, kemudian jangan sampai perkembangan teknologi itu malah memberikan sisi negatif bagi kita, begitu ya. Terutama adik-adik ini kan sekarang bisa dibilang adalah generasi yang sudah lahir dengan teknologi yang maju. Begitu. Ya, kalau kita melihat dunia saat ini, dilihat dari perkembangan penggunaan teknologi, khususnya internet, ya dari total populasi penduduk di dunia, kita tahu ada 7,6 miliar orang di dunia. Ya, dari 7,6 miliar itu ternyata 5 miliar lebih itu adalah pengguna gadget, pengguna smartphone. Ya, saya rasa banyak adik-adik yang sudah menggunakan gadget juga, menggunakan smartphone juga. Nah, ternyata 4,3 miliarnya adalah pengguna internet. Ini pengguna internet aktif ya, bukan hanya pengguna internet yang kadang kala gitu atau kalau dia sempat ya. Nah, kalau kita lihat lagi untuk media sosial yang pengguna aktifnya ini ada hampir 3,5 miliar. Ya, artinya begini, adik-adik harus harus bisa memahami bahwa teknologi khususnya internet itu sekarang sudah menjadi kebutuhan gaya hidup lebih dari setengah populasi dunia. Ya, apabila pengguna media sosial saja ini dibuat menjadi satu negara, itu akan menjadi negara terbesar, mengalahkan negara Tiongkok ya yang sekarang jumlah penduduknya terbesar sekitar 1,5 miliar. Nah, kita hidup di era seperti ini, begitu. Nah, bagaimana dengan negara kita Indonesia? Dari total jumlah penduduk 268 juta, ternyata pengguna gadget, pengguna smartphone ya, itu ada 355 juta. Artinya melebihi jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Berarti ini ada satu orang yang memiliki lebih dari satu gadget begitu ya, dan ini aktif. Nah, bagaimana untuk pengguna internetnya? Dari 268 juta itu ada 150 juta pengguna aktif internet.
Artinya 56% dari penduduk Indonesia ini aktif menggunakan internet. Ya, adik-adik ya. Nah, kalau dilihat lagi bagaimana untuk penggunaan media sosial, ini sama persis dengan pengguna internet. Ada 150 juta juga. Oke. Artinya 56% penduduk Indonesia itu memiliki akun media sosial. Memiliki akun media sosial dan aktif di media sosialnya. Nanti untuk media sosial akan kita kupas ya di sesi berikutnya. Nah, adik-adik mungkin sering mendengar adanya generasi Z, generasi X begitu ya, generasi Y, generasi Alpha, generasi Beta, dan lain sebagainya. Ini mungkin adik-adik sudah juga banyak yang sudah tahu apa sih generasi-generasi ini. Nah, ini mengapa generasi ini muncul? Ini karena tadi tidak lain tidak bukan dilihat dari adaptasi mereka untuk memanfaatkan teknologi. Ya. Kalau adik-adik yang mengikuti materi ini nanti bisa menyimpulkan saya masuk generasi yang mana begitu ya. Nah, ini akan saya jelaskan dulu. Sekali lagi ini adalah bagaimana generasi-generasi ini beradaptasi dengan pola perkembangan teknologi. Yang pertama ada yang disebut dengan generasi pembangun ya, generasi builder ya. Ini yang masuk generasi builder ini adalah mungkin mbah-mbah buyut kita begitu ya, yang usianya 70 tahun ke atas ya. Artinya ini adalah generasi-generasi kalau di tempat kita ya, generasi-generasi yang ikut berjuang begitu ya, melawan penjajah seperti itu. Nah, bagaimana ada pengklasifikasian atau penggolongan generasi builder ini? Artinya generasi ini lahir di era di mana teknologi itu berkembangnya sangat lambat. Ya, berkembangnya sangat lambat. Dan untuk beradaptasi di teknologi sekarang, mereka membutuhkan apa ya? Membutuhkan daya upaya yang sangat besar. Bahkan bisa dikatakan mereka kurang bisa beradaptasi begitu. Nah, ini generasi builder. Selanjutnya, di atas generasi builder ada yang namanya generasi baby boomer ya, baby boomer. Itu kalau di rentan usianya itu di antara 70 tahun sampai 50 tahunan ya. Ya. Di slide saya itu ada tahun kelahirannya dari tahun 46 sampai 64 begitu ya. Nah, ini di atasnya generasi builder, mereka bisa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi ini, tetapi juga memerlukan daya upaya, memerlukan perjuangan yang cukup tinggi begitu ya. Nah, selanjutnya ada generasi X begitu ya. Generasi X ini di atasnya generasi baby boomer tadi. Kalau dilihat rentan usianya ya, itu antara usia 50 tahunan sampai 37-36 tahun. Ya. Ini generasi X ya. Jadi di saat generasi ini lahir, teknologi itu sudah mulai berkembang. Artinya generasi X ini untuk beradaptasi tidak memerlukan perjuangan daya upaya sekencang atau sehebat dua generasi sebelumnya, ya. Kemudian ada juga generasi Y begitu ya. Generasi Y atau lebih dikenal dengan generasi milenial begitu ya.
Ini kalau rentan usianya mulai 20 tahunan ya, 20 tahunan sampai usia tadi 36 sampai 37 tahun. Nah, ini untuk beradaptasi juga lebih mudah dibanding generasi X karena saat mereka lahir itu teknologi itu sudah sangat-sangat berkembang. Ya. Ya, next generasi Z begitu. Ini saya rasa adik-adik masuk di generasi ini, generasi Z. Jadi saat lahir di mana teknologi sudah berkembang, ya, gadget sudah berkembang, artinya untuk beradaptasi generasi ini tidak membutuhkan waktu dan perjuangan yang terlalu besar atau tidak berat begitu ya untuk beradaptasi. Nah, yang terakhir itu generasi alpha ya. Sebenarnya ada nanti generasi setelah alpha nih, beta, gamma, tapi mungkin kita batasi sampai generasi alpha ya. Ini mungkin kalau adik-adik punya adik di rumah begitu ya yang usianya di bawah 8-7 tahun, ini masuk generasi ini. Jadi generasi di atas adik-adik di mana gadget itu sudah sangat berkembang begitu ya. Bahkan kelahirannya pun sudah langsung mengenal gadget begitu ya. Kan ada bapak ibu kita yang sampai memvideokan begitu ya, memvideokan kelahiran putra-putrinya. Nah, ini masuk menjadi generasi alpha ini. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan mengenai rentan usia dari generasi Boulder, generasi baby boomer, generasi X, generasi Y, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Kita fokus ke generasi di mana adik-adik itu masuk di situ, yaitu generasi Z. Kita mau lihat profil dari generasi Z itu seperti apa. Begitu ya. Nah, ini periode lahir tadi sudah saya sampaikan mengenai rentan usianya ya. Jadi ini pasti generasi ini adalah generasi yang lahir di tahun 2000 ke atas. Oke. Kemudian tadi saya sampaikan generasi ini tidak perlu mengeluarkan perjuangan yang berat untuk beradaptasi dalam perkembangan teknologi. Artinya generasi ini bisa menggunakan berbagai macam perangkat ya atau media atau gadget secara cepat. Artinya belajarnya cepat dan bahkan bisa multitasking. Multitasking itu begini penjelasannya dalam artian dalam waktu bersamaan dia bisa menggunakan berbagai macam gadget. Misalnya tangan satu memakai smartphone, tangan satu main game gitu ya, atau tangan yang satu bermain game, yang satu chatting WA. Nah, itu artinya multitasking. Kemudian generasi Z ini memiliki teknologi favorit, perangkat favorit. Tidak lain tidak bukan adalah smartphone. Ini menurut data yang saya punya, itu rata-rata pemakaian smartphone untuk generasi ini mencapai 15,4 jam per minggu. Okay. Bukan waktu yang singkat ya untuk pemakaian smartphone dalam seminggu. Kemudian untuk durasi menonton TV itu kalau kita lihat itu semakin berkurang ya atau semakin kecil dibandingkan dengan durasi memakai smartphone ya. Karena generasi Z ini kecenderungannya atau ketertarikannya itu lebih menggunakan hal-hal yang terkait teknologi smartphone gitu ya, bukan hal-hal yang terkait dengan entertain atau televisi. Kemudian ini saya yakin juga adik-adik akan setuju bahwa generasi ini adalah generasi yang gemar bersosialisasi, berinteraksi begitu ya. Nah, tetapi ini mudah-mudahan slide yang saya bawa ini tidak benar gitu ya. Adanya resiko obesitas gitu ya. Nah, mudah-mudahan adik-adik yang masuk di SMA 3 tidak mengalami ini karena tadi bila kita lihat kecenderungan untuk lebih senang memainkan smartphone itu akan
mengurangi aktivitas yang menuntut fisik begitu ya. Karena kan hanya main smartphone mungkin sambil duduk gitu ya, sambil ngemil. Nah, itu mudah-mudahan tidak. Ya. Mengenai gaya belajar, ya, ini mengenai gaya belajar dan mudah-mudahan ini juga bisa dijadikan apa ya, jadikan pedoman untuk Bapak Ibu guru bagaimana generasi Z ini untuk belajar, khususnya belajar secara teknologi, itu mereka lebih menyukai format yang interaktif gitu ya. Ya seperti yang kita laksanakan sekarang ini kan format interaktif. Ada audio, ada videonya, ada tampilannya. Nah ini generasi ini lebih menyukai begitu. Kemudian pasti bergantung pada teknologi karena dia saja lahirnya di era teknologi, ya. Untuk tingkat pemahaman ini lebih mudah memahami, ya. Juga generasi ini kritis untuk mengemukakan pendapat, ya. Nah ini yang mungkin paling penting dan patut digarisbawahi khususnya untuk Bapak Ibu guru. Jadi generasi Z ini akan lebih mudah menerima suatu materi atau mudah menangkap suatu pembahasan begitu. Manakala yang memberikan materi itu menempatkan atau memposisikan dirinya sebagai sahabat begitu ya. Artinya bisa merangkul generasi Z ini menjadi sahabatnya. Nah, kemudian ada juga di situ bahwa generasi Z ini adalah generasi yang gemar berinovasi gitu ya. Nah, itu adik-adik masuk di generasi Z ini dan saya rasa tadi ciri-ciri tadi ada di adik-adik semua ya. Kemudian lanjut ke sesi berikutnya yaitu tentang media sosial di Indonesia yang tadi sudah kita lihat adalah memiliki user atau pengguna yang sangat besar di negara kita ya. Kalau masih ingat tadi yang mencatat ada 130 juta orang yang memiliki akun media sosial aktif. Nah, saya yakin salah satunya adik-adik, begitu ya. Nah, kita mau kupas lebih dalam tentang media sosial ini. Ya, ini. Data di tangan saya. Ya, maaf saya agak keliru ya, ada 150 juta ternyata yang memiliki akun media sosial aktif di negara kita. 130 juta adalah yang mengakses menggunakan mobile device atau perangkat bergerak. Artinya bisa dengan smartphone, bisa dengan tablet, dan gadget-gadget lain begitu ya. Nah, artinya negara kita itu hampir separuhnya itu adalah pengguna media sosial. Okay. Bahkan lebih, ada 56% dari penduduk di negara kita itu menjadi pengguna aktif media sosial. Nah, artinya kita harus bisa menyikapi ini, ya. Adik-adik terutama yang memiliki akun media sosial harus bisa beraktivitas di media sosial sesuai dengan apa? Sesuai dengan aturan-aturan atau sesuai dengan aturan main yang ada di negara kita. Karena memang kita bisa bebas beraktivitas, berinteraksi lewat media sosial, tetapi adik-adik perlu pahami dan tahu ada aturannya. Begitu nggih, di negara kita ada yang namanya undang-undang. Undang-undang ini adalah aturan tertinggi di bawah undang-undang dasar khusus yang mengatur aktivitas adik-adik di media sosial. Ada undang-undang yang namanya ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Nggih. Undang-undang ini memang lumayan baru, nggih, karena melihat dampak perkembangan teknologi khususnya media sosial yang sudah sangat pesat di negara kita mengeluarkan aturan tersebut. Itu yang terakhir adalah tahun 2016 undang-undang ini disahkan. Nomornya nomor 19. Oke, nomornya nomor 19. Itu sebagai pengetahuan adik-adik. Nanti akan kita sampaikan bagaimana agar adik-adik bisa beraktivitas secara aman di media sosial. Oke, lanjut. Nah, kita mau lihat dulu bagaimana media sosial di negara kita. Apa sih yang platform terbanyak atau platform terbesar yang diakses oleh masyarakat di negara kita, begitu ya? Nah, ini kalau adik-adik lihat di data yang saya sampaikan, itu ternyata kecenderungan masyarakat di Indonesia itu platform terbesar yang diakses adalah YouTube, ya, adalah YouTube. Ya, karena kita tahu di YouTube ini kan kontennya atau isi informasinya kan interaktif ya, ada audionya, ada videonya. Kalau dilihat dari jenis kontennya, ada yang hiburan, begitu ke, ada yang pengetahuan, ada yang musik, ada yang film, ada yang terkait hobi. Jadi tidak heran kalau di negara kita YouTube ini masih menjadi media sosial yang paling banyak diakses. Ada 43% begitu ya, menjadi platform tertinggi. Berikutnya baru media sosial yang termasuk dalam social networking. Artinya media-media sosial yang dapat dipakai untuk pertemanan, begitu ya, untuk komunikasi. Dengan urutannya ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram, dan seterusnya, ya. Menjadi aplikasi-aplikasi untuk interaksi, untuk chatting gitu ya. Prediksi saya untuk Instagram ini nanti akan makin bertambah dan kemungkinan akan bisa mengalahkan Facebook, begitu ya. Karena trennya dulu, kalau kita mengikuti perkembangan, Instagram ini dulu di bawah, hanya di bawah 20%, tapi sekarang sudah hampir ke 40% dan bisa-bisa nanti mengalahkan Facebook ini ya. Nah, ini sekarang pun adik-adik juga memanfaatkan Instagram juga ya untuk uh, materi kita hari ini. Oke. Nah, yang harus adik-adik pahami untuk aktivitas kita di media sosial, khususnya di media sosial yang jenis social networking, yang saya pasti yakin adik-adik sudah memilikinya. Ini kita harus memahami bahwa apa yang kita upload, apa yang kita bagikan, apa yang kita share, itu merepresentasikan atau memperlihatkan profil atau kepribadian kita. Jadi ada istilah you are is what you share. Artinya kita akan dinilai orang lain dari apa yang kita bagikan. Kalau kita membagikan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif, kita akan dinilai sebagai pribadi yang positif, pastinya. Tetapi kebalikannya, apabila kita beraktivitas di media sosial itu hanya hal-hal yang berbau negatif, mungkin hanya kita sering curhat begitu ya, kita sering mengolok-olok teman, atau kita sering bercerita hal-hal yang tidak perlu, kita akan dinilai oleh teman kita melalui media sosial kita, itu kita sebagai pribadi yang kurang baik atau kurang positif. Jadi kita harus memahami, dan saya berharap adik-adik mulai dari sekarang begitu ya, untuk aktivitas di media sosial itu
postinglah hal-hal yang penting saja. Oke, postinglah hal-hal yang penting saja, bukan yang penting posting begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat faktanya, ya, ini sudah kita lihat tadi ya, fakta di negara kita penggunanya 150 juta. Itu besar sekali. Kemudian generasi milenial, ya generasi milenial dan juga generasi Z ini di sini mengambil porsi terbesar ternyata. Dari 150 juta pengguna akun media sosial tersebut, itu ternyata 99 juta atau hampir 70%-nya adalah generasi milenial dan generasi Z. Ya, salah satunya adalah adik-adik. Nah, kemudian kalau lihat kita detailkan dari penggunanya, ternyata kaum pria ini kecenderungan lebih banyak menggunakan media sosial. Saya tidak tahu kenapa ya. Mungkin eh, kaum pria di negara kita itu adalah orang-orang yang suka bermedia sosial begitu. Tapi ini untuk selisihnya juga juga tidak besar, hanya sekitar 10%-an begitu ya. Jadi pengguna pria 55%, pengguna perempuan atau wanita 45%. Kalau kita lihat waktunya itu rata-rata orang Indonesia itu menggunakan media sosial hampir 3,5 jam. Ye, hampir 3,5 jam per hari ya, bukan per minggu. Ye. Lumayan lama ternyata ya. Jadi kita sehari menggunakan media sosial rata-rata 3,5 jam. Nah ini yang menarik ya, adik-adik ya. Untuk hal yang paling dicari oleh orang Indonesia ternyata hal yang terkait dengan hiburan. Oke. Khususnya untuk lagu. Ya, untuk lagu. Berarti memang negara kita itu banyak yang mencari hal-hal yang terkait hiburan atau entertain gitu ya. Ya, tadi yang saya sampaikan di negara kita ada aturan atau regulasi yang mengatur aktivitas kita di dunia maya, di internet ya, terkhusus di media sosial. Nah, mungkin adik-adik juga tahu banyak kasus yang terjadi terkait dengan seseorang memakai media sosial tetapi melanggar aturan ini. Nah, jadi saya punya tips sederhana, begitu ya, tips sederhana bagaimana adik-adik bisa bermain media sosial tetapi tetap aman begitu. Saya ada satu tip, saya namakan think ya. Think. Jadi berpikir kalau bahasa Indonesianya. Think ini adalah satu kepanjangan dari true, helpful, illegal, necessary, and kind. Begitu ya. Jadi bisa adik-adik catat dan ingat think ini adalah true, helpful, illegal, necessary, and kind. Ya. True itu penjelasannya adalah begini. Adik-adik harus bisa memastikan hal-hal yang adik-adik posting, hal-hal yang adik-adik upload di media sosial adik-adik itu adalah memiliki nilai kebenaran, ya. Harus benar-benar sudah dipastikan nilai kebenarannya. Jangan hanya kata orang, jangan hanya di bahasa Temanggungan itu jangan hanya jarine begitu ya, jangan hanya jarine kain, nah begitu, jangan. Adik-adik harus bisa memastikan ini sudah benar. Oke. Berikutnya untuk H atau helpful itu masih terkait apa yang adik-adik posting itu harus bisa membantu memiliki
kandungan atau nilai positif yang bisa membantu orang lain. Begitu ya. Misalnya adik-adik memposting foto, adik-adik memposting video. Nah ini lebih baik foto, video yang ada muatan atau konten positifnya. Kalau di adik-adik ya konten pembelajarannya. Misal adik-adik mengupload video pembelajaran, begitu ya. Video mungkin belajar matematika, video tips belajar bahasa. Nah, seperti itu akan berguna untuk orang lain, berguna untuk teman-teman adik-adik. Bukan hal yang sebaliknya. Nah, T sudah, H sudah, kemudian I. I ini atau ilegal, itu adik-adik harus bisa memastikan yang adik-adik bagikan, yang adik-adik upload itu tidak diambil atau tidak karya orang lain dan adik-adik mengambilnya tanpa izin yang memiliki. Artinya jangan sampai adik-adik menjadi seorang plagiat, ya. Beberapa waktu yang lalu di negara kita ada kasus seorang remaja begitu ya yang mengupload suatu artikel tulisan. Ini masyarakat kita sempat heboh begitu ya, sempat wow, kok anak seusia itu sudah bisa menuangkan pikirannya dengan bahasa yang seperti itu, bahasa tersebut. Nah, tapi ternyata setelah ditelusur, ternyata dia ini hanya mengcopy, ya, tulisannya itu bukan pemikiran dia sendiri. Nah, ini jangan sampai adik-adik meniru hal tersebut, ya. Kemudian berikutnya adalah apakah yang adik-adik sharekan itu memang perlu, ya? Apakah necessary? Artinya misalnya kita mengupload suatu foto itu apakah benar-benar perlu? Apakah kita tidak dalam rangka hanya pamer begitu ya, atau yang lain hanya dalam rangka existing yang berlebihan? Nah, itu adik-adik harus mulai bisa mengerem gitu ya, jangan terlalu sering memposting terutama foto-foto yang tidak perlu. Nah, yang terakhir adalah kain. Ini hampir sama dengan necessary ya. Artinya kain ini jangan sampai hal-hal yang kita share, kita posting itu sampai menyinggung orang lain atau melukai orang lain begitu ya. Apalagi sampai merugikan orang lain. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya, ini juga sama. Ada beberapa hal yang pantang dilakukan media sosial. Ini mungkin sama dengan tips tadi, saya jelaskan secara cepat saja ya. Jangan sampai kita memulai konflik dengan teman kita, begitu ya, menjelek-jelekan, membuat kata-kata yang provokatif seperti itu. Nah, ini mungkin adik-adik yang tidak sadari, mungkin sering curhat begitu ya, curhat masalah pribadi di media sosial gitu kan. Mungkin membuat status begitu ya. Mungkin sedang dalam keadaan galau, keadaan risau gitu. Adik-adik menuangkan kegalauan itu di media sosial. Ini mulai sekarang mungkin agak dikurangi dan dihilangkan. Kalau ingin curhat, ingin berbagi pikiran begitu, bisa dengan teman yang dipercaya, bisa dengan ibu guru, bapak ibu guru, bisa dengan orang tua gitu kan. Jangan curhat di media sosial begitu. Kemudian jangan mengejek orang lain, apalagi menyebut namanya, itu sangat dilarang. Menjelekkan orang lain juga ini tidak boleh. Berbagi foto itu ya yang tidak perlu tadi yang saya sampaikan, dan jangan kita terlalu ekstrim begitu ya. Ekstrim ini artinya kita beranggapan atau memandang suatu hal itu terlalu berlebih-lebihan gitu ya, apalagi sampai merugikan, menjatuhkan orang lain. Nah, itu
Jangan sampai kita mengungkapkan itu di media sosial. Game. Hah? Orang no? Langsung aja. Hmm? Kenapa? Ya. Oke, sebelum masuk ke sesi materi berikutnya, mungkin sekedar mereview. Oh, Derek kita Derek. Sebelum masuk ke sesi berikutnya, mungkin adik-adik saya berikan tugas yang tidak memberatkan ini, mudah-mudahan tidak memberatkan. Jadi saya yakin adik-adik semua pasti punya akun media sosial ya. Nah, nanti di tugas yang adik-adik buat, ini adik-adik memiliki akun media sosial apa saja dan sampai saat ini untuk pemanfaatannya untuk apa? Mungkin hanya sebagai sarana komunikasi, sarana merepresentasikan diri atau apa begitu. Nah, kemudian rencana ke depan bagaimana adik-adik akan memanfaatkan akun media sosial ini. Begitu ya, rencana ke depannya media sosial adik-adik itu untuk apa? Ya, ini bisa nanti dituangkan ke isi singkat ya, mungkin 2-3 paragraf begitu. Dari aja, dari aja. Oh ya ya ya. Kita selesai materi ya. Oke. Oke, masih semangat ya adik-adik semua ya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Kita sudah menyelesaikan 2 sesi ya. Sesi berikutnya adalah hal yang terkait dengan revolusi industri 4.0 ya. Atau mungkin kita menyebut agak lebih mudah ya 4.0 gitu ya. Nah, bagaimana di era revolusi industri ini adik-adik harus bisa bersiap begitu ya, adik-adik harus bisa menyiapkan diri agar tidak bahasa apa ya, bahasa ininya adik-adik agar tidak tersisih nanti di era revolusi ini. Nah, adik-adik sudah tahu tentang revolusi ini? Ya ini, apa yang dinamakan era revolusi 4.0 ini? Ya, oke, mungkin saya akan jelaskan ya apa yang dinamakan dengan revolusi industri 4.0 ini. Ini adalah dilihat dari bagaimana teknologi atau perkembangan teknologi itu berpengaruh dalam sistem industrialisasi di dunia. Ya. Jadi sampai saat ini revolusi industri itu dibagi menjadi 4 tahapan, dari revolusi industri 1.0 dan terakhir ini 4.0. Yang pertama untuk revolusi industri 1.0 itu, kalau adik-adik kemarin belajar sejarah pasti ingat ya, pasti tahu bahwa era revolusi industri ini dimulai dengan adanya penemuan mesin uap. Ya, mesin uap, dan ini digunakan dalam industri, dalam pengolahan. Ya, jadi yang dulunya pengolahan itu dari barang mentah menjadi barang jadi itu serba manual, belum menggunakan mesin uap untuk menggerakkan mesin-mesin industri. Mulai tahun 1784 ini sudah mulai menggunakan
mesin uap, ya. Penemu mesin uap saya yakin adik-adik masih ingat ya, James Watt ya. Nah, ya, James Watt. Kemudian berkembang dari revolusi industri 1.0 ini menjadi revolusi industri 2.0. Ini dimulai di tahun 1870. Ya. Ini lebih berkembang lebih maju. Yang tadinya menggunakan mesin uap, sekarang mesin-mesin industri sudah mulai menggunakan mesin yang bertenaga listrik, begitu ya, menggunakan sumber energi berupa listrik. Nah, ini diawali dengan penemuan listrik, ya. Kalau tadi diawali dengan penemuan mesin uap, ini diawali dengan penemuan listrik oleh seorang penemu yang sangat terkenal, gitu ya. Saya rasa adik-adik juga masih ingat, ada Thomas Alva Edison ya, yang menemukan listrik, begitu. Kemudian lanjut, perkembangan berikutnya adalah revolusi industri 3.0. Ini dimulai tahun 69, tahun 60-an. Ini dengan ditandai adanya penemuan-penemuan di bidang teknologi informasi dan otomasi mesin, ya. Di sini bagaimana kita sudah mulai bisa menemukan komputer pertama mulai dirintis, kemudian bagaimana manusia sudah bisa mulai melaksanakan ekspedisi ke luar angkasa, ke bulan, begitu ya. Bagaimana jaringan itu mulai dirintis, gitu ya. Ada ARPA, ada DARPA, dan lain sebagainya. Nah, ini masuk ke revolusi industri 3.0. Nah, sekarang ya, di masa kita hidup sekarang itu kita sudah masuk di era revolusi industri 4.0. Ya, ini dimulai tahun 2011, ya, dengan mulai ditemukannya komunikasi via jaringan, ya. Khususnya mulai ditemukannya internet, gitu ya. Bagaimana internet ini mulai dikembangkan, ya, di awal tahun 80-an, 88, bagaimana seorang ilmuwan yang bernama Timothy Berners-Lee ini mulai mengembangkan yang namanya internet. Sampai sekarang begitu majunya internet ini, ya, ini masuk di era revolusi sekarang ini. Nah, kalau kita melihat bagaimana era revolusi 4.0 terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, hal-hal yang terkait dengan industri, itu nanti akan ada beberapa hal yang akan menjadi fokus di era industri ini. Ya, adik-adik mungkin pernah mendengar yang namanya Big Data, begitu. Big Data ini adalah bagaimana data itu dipakai, digunakan, begitu ya, untuk hal-hal yang mendatangkan keuntungan. Ya, misalnya yang terkait dengan adik-adik, yang tanpa adik-adik sadari, saat adik-adik punya akun media sosial, ya, entah itu Instagram, Facebook, dan yang lainnya, pasti sering mendapat iklan, begitu ya, atau AdSense. Nah, kalau adik-adik perhatikan, iklan antara satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Jadi iklan yang adik-adik terima itu sudah disesuaikan dengan interest atau ketertarikan adik-adik. Jadi platform media sosial yang adik-adik punya sudah menganalisis baik dari profil data, baik dari aktivitas adik-adik bermedia sosial, yaitu mereka menyimpulkan, misalnya adik-adik ada yang tertarik dengan kuliner, nah pasti iklannya akan hal-hal yang terkait kuliner. Adik-adik yang tertarik dengan misal fashion, nah pasti iklan-iklan yang adik-adik terima akan terkait dengan fashion dan sebagainya. Itu tentang big data.
Selanjutnya, adik-adik pasti juga sudah tahu bagaimana sekarang manusia itu mulai digantikan dengan yang namanya robot. Begitu ya. Mungkin adik-adik pernah lihat, nah ini di gambar juga ada robot gitu ya. Bagaimana robot itu sekarang mulai menggantikan peran manusia. Ada robot yang bentuknya anjing begitu ya. Ada robot yang sebagai pelayan di restoran. Ada robot yang bisa digunakan untuk membersihkan lantai begitu ya, bersih-bersih dan lain sebagainya. Mesin-mesin industri juga sekarang juga sudah menggunakan robot. Artinya tidak terlalu bergantung kepada tenaga manusia. Ada juga yang namanya AR atau augmented reality. Ini juga sangat berkembang sekarang gitu ya, bagaimana teknologi digital itu sekarang seolah-olah bisa bisa real, bisa nyata. Ini kalau contohnya mungkin adik-adik yang hobi ngegame, hobi gamer itu kan banyak game-game yang sekarang memanfaatkan teknologi AR ini. Jadi kita seolah-olah masuk ke dalam game tersebut. Misalnya game yang balap-balapan. Nah, seolah kita masuk di arena balap tersebut, gitu ya. Kemudian game yang terkait fighting, gitu ya, gelut-gelutan, gitu ya, atau game yang tembak-tembakan, gitu, kita seolah-olah nyata berada masuk di game tersebut. Oke, itu AR. Juga ada yang namanya IoT atau Internet of Things. Jadi contoh realnya, dengan smartphone kita sekarang bisa melakukan apapun begitu ya, bahkan sampai mengecek rumah begitu ya. Apabila kita memiliki CCTV di rumah dan terhubung atau terkoneksi internet, misalnya saya yang sedang di kantor bisa mengecek rumah saya begitu ya, kondisi dalamnya seperti apa, kondisi garasinya seperti apa begitu ya, dengan adanya Internet of Things ini. Nah, itu adalah bidang-bidang yang nantinya akan sangat berkembang di era revolusi 4.0 ini. Nah, adik-adik harus sudah mulai sekarang untuk bersiap, untuk menyiapkan sebaik mungkin bagaimana adik-adik bisa memanfaatkan peluang di bidang-bidang yang menjadi fokus ini. Nah, saya memiliki tips begitu ya, tips tentang skill. Ada 10 skill ya, ada 10 skill yang bisa kita kembangkan, yang bisa terus kita tingkatkan agar kita tidak tersisih di era di era revolusi ini. Ya, saya tidak akan sampaikan semua ke 10 skill ini, tapi saya hanya akan sampaikan yang sesuai di usia adik-adik sekarang, begitu ya, dan itu bisa mulai adik-adik tadi pupuk dan kembangkan, begitu ya. Yang pertama ada yang namanya critical thinking. Ya, critical thinking atau berpikir kritis ya. Berpikir kritis ini artinya bagaimana adik-adik bisa menyikapi sebuah gagasan, sebuah pemikiran yang disampaikan ke adik-adik secara kritis. Bagaimana adik-adik bisa menganalisa, bagaimana adik-adik memiliki kemampuan untuk mengevaluasi baik itu gagasan, baik itu pemikiran, begitu, dan dianalisis secara sistematis ya. Artinya begini, manakala adik-adik mendapatkan gagasan baru atau hal-hal baru yang disampaikan orang lain, bahkan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, jangan hanya langsung diterima mentah-mentah. Ya, adik-adik semua harus bisa untuk menganalisis itu dan membuat suatu saya bilang
benar tidak itu, atau bagaimana gagasan itu, pemikiran itu bisa adik-adik kembangkan. Ya, itu ya yang pertama, berpikir kritis. Yang kedua adalah kreatif ya. Creativity artinya adik-adik harus berlomba-lomba untuk menuangkan ide-ide secara kreatif gitu ya. Jangan hanya ikut arus, artinya jangan hanya adik-adik berjalan apa adanya, tetapi silahkan tuangkan kreativitas adik-adik sebesar mungkin ya. Selanjutnya ada kerjasama atau coordinating begitu ya. Nah, ini juga sikap atau kemampuan ini perlu terus dikembangkan. Kemampuan kerjasama ini artinya adik-adik juga dituntut untuk bisa bekerja dalam tim begitu ya. Tidak hanya individual, tetapi dituntut menyelesaikan masalah, menyelesaikan suatu soal atau menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan bekerja sama begitu ya. Berikutnya ada kecerdasan emosional atau emotion intelligence, adalah bagaimana adik-adik bisa mengelola atau mengontrol emosi yang ada di adik-adik. Artinya jangan terlalu cepat emosi ya. Adik-adik harus bisa mengontrol emosinya, menyikapi suatu hal ya. Kemudian yang kelima ini ada cognitive flexibility ya, atau di era ini adik-adik dituntut untuk bisa beradaptasi secara intelektual begitulah. Jadi menanggapi atau menyikapi suatu hal secara intelektual ya, secara dewasa begitu, bukan hanya secara dari sisi emosional. Nah, itu 5 tips atau 5 skill yang bisa saya bagikan. Nanti diharapkan adik-adik semua bisa mulai mengasah, meningkatkan kelima skill ini untuk menghadapi era revolusi tadi. Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan masih semangat. Sedikit lagi materinya tentang belajar efektif via daring, begitu ya, atau via pembelajaran jarak jauh. Ya, kita tahu sekarang yang saya sampaikan tadi di depan, teknologi sudah merubah pola hidup kita. Ya, di dunia adik-adik yang masih sebagai pelajar, itu belajar tidak hanya di kelas, tapi sekarang bisa belajar lewat apapun, terutama lewat teknologi. Ya, baik lewat YouTube, baik lewat aplikasi-aplikasi pembelajaran, begitu ya. Banyak hal, banyak cara untuk kita bisa belajar. Apalagi sekarang ditambah kita di masa pandemi COVID-19 ini yang membatasi kita ya untuk bertatap muka. Artinya adik-adik harus memiliki tanggung jawab untuk bisa belajar mandiri ya. Karena tidak bisa bertatap langsung dengan Bapak Ibu guru. Kalau bertatap langsung dengan Bapak Ibu guru di kelas kan Bapak Ibu guru langsung bisa mengamati manakala adik-adik kurang semangat atau apa, Bapak Ibu guru langsung bisa mengingatkan. Nah, ini karena tidak adanya tatap muka, jadi adik-adik harus bisa bertanggung jawab secara diri sendiri. Oke, untuk aplikasi pembelajaran jarak jauh, saya rasa adik-adik sudah banyak yang memanfaatkan, mengenal. Juga saya yakin Bapak Ibu guru di SMA 3 sudah banyak yang
mengaplikasikan, menerapkan aplikasi-aplikasi ini. Tapi tidak ada salahnya ini saya sampaikan berbagai aplikasi pembelajaran yang familiar di negara kita ini, terutama yang dikembangkan atau didevelop oleh oleh developer di dalam negeri begitu ya. Artinya ini adalah kebanyakan adalah produk lokal begitu ya. Mungkin sudah familiar dengan misal Edmodo, mungkin ada Ruang Guru, ada Zoom dan yang lain sebagainya. Nah, ini mungkin saya sampaikan yang banyak dipakai dan dikembangkan oleh orang-orang lokal gitu ya. Yang pertama ada Rumah Belajar Kemendikbud. Dari namanya saja kita tahu pasti ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah, oleh kementerian begitu ya. Ini aplikasi yang berbasis portal dan bisa diakses via mobile. Artinya bisa digunakan di aplikasi Android. Ya. Ini lumayan komplit begitu nggih. Ada materinya, ada laboratoriumnya dan ada soal-soalnya gitu ya. Ini mulai dari anak usia dini PAUD sampai anak atau siswa-siswi SMA SMK. Oke, untuk mengaksesnya di situ sudah saya cantumkan alamat untuk mengakses ada di belajar.kemdikbud.go.id begitu oke. Nanti teman-teman bisa mengecek gitu atau bisa melihat mengamati aplikasi-aplikasi ini. Yang kedua, ada aplikasi yang dikembangkan oleh Google begitu ya. Ini gratis juga ya. Mungkin sudah ada yang pernah mencoba. Ini aplikasi ini bisa kita gunakan untuk video conference gitu ya lewat Hangout Meet begitu ya. Juga ada Google Classroom itu untuk belajar jarak jauh gitu ya, mengikuti kelas jauh seperti yang sekarang kita lakukan. Ini tentunya teman-teman harus punya akun Google dulu untuk memanfaatkan aplikasi ini. Nanti juga bisa mencoba ya. Kemudian ada kelas pintar ya. Ini yang diinisiasi oleh Fernando Uvi ya, penemu atau inovatornya. Ini dikembangkan memang baru saja belum lama, khususnya untuk mengantisipasi dampak penyebaran COVID-19 gitu nggih. Bisa diakses di kelaspintar.id gitu ya. Ada juga dari Microsoft ya. Dari Microsoft itu menyediakan yang namanya Office 365. Ya, Office 365 ini bisa digunakan, dimanfaatkan untuk proses belajar secara digital, begitu ya. Kalau yang sekarang familiar kita gunakan kan untuk aplikasi perkantoran, gitu ya. Microsoft Word untuk presentasi, PowerPoint, ya, untuk membuat agenda, publisher dan lain sebagainya. Nah, ini Microsoft memfasilitasi untuk belajar jarak jauh, namanya Office 365 ya. Ini hanya butuh domain atau ruang untuk aplikasi ini bisa disediakan oleh pihak sekolah nantinya. Kemudian ada juga yang namanya Kuiper School ya. Kuiper School ini dijelaskan oleh pemiliknya itu ya, Bu Hanani ini. Ini aplikasi ini memfasilitasi sampai tugas dan ujian sekaligus dapat digunakan untuk memonitor hasil tugas dan ujian yang diberikan di situ. Ini juga gratis ya. Ini bisa diakses di kuiper.com ya. Kemudian ada juga yang namanya Ruang Guru. Ruang Guru ini mungkin yang paling familiar ya sekarang ya.
Ini bisa digunakan untuk pembelajaran via daring, begitu, live teaching dari Senin sampai Jumat, begitu ya. Dia punya banyak kanal, begitu ya, untuk eh, berbagai mata pelajaran, begitu ya, mulai dari SD sampai SMA SMK, dan ada tiap pelajaran ada pematerinya atau yang disebut master teacher-nya di ruang guru ini ya. Berikutnya ada sekolahmu ya. Sekolahmu ini juga didevelop oleh dalam negeri ya. Ini artinya untuk memfasilitasi pembelajaran via daring jarak jauh ya, ada di alamat sekolah.mu begitu. Nah, itu berbagai aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran via daring atau jarak jauh selain aplikasi-aplikasi lain yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian bagaimana ya agar adik-adik, agar teman-teman bisa belajar secara efektif ya via daring ini. Ada tips yang saya ambil dari Kemendikbud ya, dari halaman resmi Guru Berbagi, ada 6 tips begitu ya. Ada 6 tips yang bisa adik-adik jalankan ya, agar adik-adik mendapatkan manfaat yang baik dalam belajar via daring ini. Yang pertama, pasti di luar tips itu adalah belajar itu harus menyenangkan dulu. Adik-adik harus dalam kondisi atau dalam situasi yang emosi yang senang dulu. Jangan sampai belajar itu sambil membawa pikiran-pikiran, membawa emosi yang tidak pas, tidak baik ya. Yang pertama itu ya, adik-adik harus memiliki motivasi diri. Yang saya sampaikan tadi, karena sekarang adik-adik belajar tidak bertatap muka, adik-adik harus bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri dulu. Oke? Bagaimana adik-adik punya motivasi ya? Atau kalau perlu adik-adik membuat perjanjian dengan diri sendiri. Begitu ya. Saya berjanji sebelum ngegame gitu ya, atau sebelum melakukan hal-hal yang menjadi ketertarikan adik-adik, sekarang yang lagi ngetren mungkin sepedaan atau apa, itu adik-adik berkomitmen untuk belajar dulu dan menyelesaikan tugas belajar yang adik-adik tetapkan. Atau sekarang kan Bapak Ibu guru pasti sudah menetapkannya target-target belajar hari ini harus selesai materi ini, hari ini harus selesai materi ini. Nah, adik-adik harus berkomitmen, memotivasi diri untuk menyelesaikan materi-materi itu. Itu yang pertama ya, memotivasi diri. Yang kedua adalah adik-adik harus bisa mengatur waktu, disiplin waktu. Gitu nggih. Disiplin waktu ini memang menuntut tanggung jawab dari adik-adik juga. Bagaimana adik-adik bisa mengatur waktu, begitu ya. Nanti adik-adik bisa membuat daftar atau jadwal yang harus diselesaikan. Misalnya jam 9 sampai jam 10 saya belajar materi, pendalaman materi. Kemudian berikutnya jam 10 sampai jam 11 saya menyelesaikan tugas ini, saya menyelesaikan tugas itu. Begitu, oke? Nah, ini disiplin waktu. Kemudian, yang ketiga ini juga saya rasa penting ya, juga untuk keseimbangan. Bagaimana adik-adik dalam belajar pun juga masih bisa melaksanakan hobi yang dimiliki. Artinya kalau kita belajar terus itu kan pasti akan ada titik jenuhnya. Harus ada penyeimbangnya. Nah, adik-adik harus bisa mengatur bagaimana belajar juga selesai, hobi juga tersalurkan, begitu ya. Jangan malah hanya hobi terus tidak belajar. Nah, itu yang tidak diharapkan. Kemudian berikutnya yang keempat,
Jangan ragu bertanya, ya. Saya yakin dalam belajar online ini adik-adik akan menemui banyak pertanyaan, begitu ya, banyak hal-hal yang perlu didalami. Nah, itu jangan ragu bertanya, baik dengan sesama teman, baik dengan orang tua, dan bisa dengan Bapak Ibu guru, pasti ya. Jangan ragu untuk bertanya. Kemudian berikutnya adalah adik-adik adalah jangan jenuh, jangan bosan untuk selalu mengulang-ulang materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Ya, kan ada satu pepatah, kita bisa itu karena terbiasa. Ya. Artinya kalau kita mengulang-ulang terus materi yang ingin kita dalami, saya yakin adik-adik pasti akan lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian yang terakhir adalah ada lanjutkan dan perbaiki. Ya, jadi intinya adik-adik harus selalu mengevaluasi ya apa yang sudah adik-adik lakukan, kemudian memperbaiki hal-hal yang kurang ya atau memperbaiki hal-hal yang belum dilakukan. Nah, itu ada 6 tips yang saya yakin kalau adik-adik lakukan, belajar adik-adik akan bisa efektif. Begitu ya. Nah, lanjut ke sesi terakhir di materi pembelajaran ini. Ini yang juga saya pandang penting untuk disampaikan ke adik-adik semuanya, karena ini juga berkaitan atau masih berhubungan dengan aktivitas belajar adik-adik via daring ini, yaitu tentang peningkatan literasi digital. Artinya, bagaimana adik-adik dalam belajar via daring itu kan pasti akan menemui banyak materi, banyak informasi, banyak konten. Nah, ini adik-adik harus bisa memilih dan memilah mana materi yang benar-benar tepat, mana materi-materi yang sebenarnya belum untuk usia-usia adik-adik. Nah, adik-adik pasti sudah familiar dengan istilah hoax ya, atau istilah informasi bohong atau berita tidak benar, berita palsu itu sekarang banyak berseliweran di jagat maya, di dunia internet. Nah, adik-adik saya yakin nanti akan sering menemui hal-hal ini. Nah, ini perlu kita beri pemahaman bagaimana agar bisa terhindar, agar bisa menyikapi hal-hal ini. Bicara tentang hoax atau informasi yang tidak benar, itu ternyata dan lagi-lagi itu ya, kalau kita lihat data, ternyata media sosial itu menjadi penyumbang tertinggi konten hoax. Ya, itu yang merah di bawah, 92,4% itu adalah bagaimana kontribusi media sosial dalam menyebarkan hoax. Luar biasa besar. Nah, artinya saat adik-adik beraktivitas di media sosial, khususnya dalam melakukan pembelajaran via daring, nanti mau tidak mau atau tidak bisa dihindari, informasi-informasi yang modelnya seperti ini akan adik-adik dapati, begitu nggih. Kalau dilihat, didetailkan, itu tulisan menjadi persentase terbesar untuk penyebaran hoax ini ya. Ada hampir 62% itu bentuknya tulisan. Baru yang kedua gambar sekitar 37,5% dan video paling sedikit hanya di bawah 1%. Nah, ini kita perlu sikapi. Bagaimana kita menyikapinya?
kita harus meningkatkan literasi digital kita. Nah, apa itu literasi digital? Nanti kita akan jelaskan ke adik-adik ya. Jadi, sebelum jauh, saya juga punya data ya, punya data terbaru bagaimana negara-negara itu di-ranking ya, di-ranking tentang tingkat literasi digitalnya. Nah, ini negara kita ini memiliki prestasi yang lumayan bagus sih ya. Ternyata negara kita, Indonesia itu peringkat literasi digital masyarakatnya itu di peringkat 60 dari 61 negara. Ya, peringkat yang bagus sekali ya, bagus tapi dari bawah. Negara kita hanya satu peringkat lebih baik dari satu negara tertinggal di Afrika, yaitu Botswana ya. Artinya begini, kemampuan masyarakat Indonesia untuk menganalisis secara cerdas begitu ya terhadap berita atau informasi yang didapatkan itu sangat rendah. Sangat rendah. Oke. Ini yang harus kita tingkatkan. Nah, ini adik-adik saya berikan tips yang apa ya? Yang sederhana, yang mudah untuk dipraktekkan agar bisa menganalisis segala informasi, segala berita yang adik-adik nanti baca, yang adik-adik nanti dapat. Yang pertama, adik-adik harus mulai jeli. Ya, adik-adik harus mulai jeli untuk melihat berita itu kalau memiliki judul yang provokatif, itu bisa dipastikan pasti hoax. Ya. Judulnya bombastis, judulnya provokatif, itu pasti hoax. Ya, berita tidak benar. Kalau yang paling mudah di aplikasi media sosial interaksi sosial, misalnya grup WA, ya grup WA. Kalau adik-adik tergabung dalam suatu grup WA, kemudian mendapatkan satu informasi yang sifatnya broadcast message atau informasi terusan, kemudian judulnya dilihat itu kok agak lain, bombastis, dan biasanya itu akan disertai dengan anjuran begitu ya untuk menyebarkan. Tolong sebarkan begitu ya. Kalau tidak menyebarkan tidak apa gitu ya. Kalau tidak membroadcast ke 10 orang tidak dapat apa. Nah, itu pasti dipastikan itu salah satu ciri informasi hoax. Oke. Itu yang paling sederhana. Kemudian yang kedua adalah adik-adik harus mencermati sumbernya. Mencermati alamat situsnya. Misalnya adik-adik beraktivitas mencari materi pembelajaran suatu mata pelajaran, tetapi sumbernya tidak terpercaya, misalnya bukan dari sumber resmi, dari Kementerian Pendidikan, atau dari Dinas Pendidikan, atau bahkan dari sekolah, dari organisasi pendidikan, itu jangan mudah diambil, atau jangan mudah untuk percaya. Mungkin materinya iya materi pembelajaran, tapi ujung-ujungnya nanti adik-adik pasti akan ada suatu syarat dan ketentuan berlakunya. Mungkin harus mengklik ini, mungkin harus membeli produk ini dan lain sebagainya. Ya, beberapa saat lalu ada broadcast message via grup WA yang menyampaikan banyak materi pembelajaran yang disampaikan di satu link tautan ya. Memang materi itu materi pembelajaran yang diambil dari situs resminya kementerian, tetapi itu banyak embel-embelnya atau banyak tadi yang saya bilang syarat dan ketentuan begitu ya. Nah, lebih baik adik-adik langsung menuju ke sumber resminya begitu ya. Nah, kalau
bicara tentang khusus untuk berita, informasi, itu ternyata di Indonesia itu hampir lebih dari 43.000 situs yang mengaku itu portal berita. Tapi saat dianalisis mendalam, dikaji mendalam, hanya ada 300 yang resmi, yang artinya informasi-informasi yang disampaikan itu sesuai fakta, faktual begitu. Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi setelah hati-hati dengan judul provokatif, cermati alamat situs, berikutnya adik-adik juga harus mengecek faktanya. Oke. Kalau bisa ada, misalnya adik-adik mendapatkan suatu materi dari sumber satu, bisa di-compare atau bisa dibandingkan dengan sumber yang lainnya, begitu ya. Dan yang terakhir mungkin bicara terkait foto, terkait video. Sekarang kan banyak teknologi, banyak aplikasi untuk editing foto, editing video. Nah, itu adik-adik juga harus jeli untuk mengecek apakah itu foto asli, apakah itu video asli, begitu ya. Kita tahu banyak sekali foto-foto yang diedit, begitu ya. Dan itu bukan sesuai dengan kondisi aslinya, begitu. Nah, itu nanti untuk literasi digital ini memang adik-adik harus banyak berlatih ya, harus banyak berlatih untuk melakukan cek dan recheck suatu informasi. Nanti setelah banyak mengecek, ibaratnya setelah banyak jam terbang, begitu adik-adik akan memiliki intuisi atau memiliki feeling. Kalau melihat suatu berita itu, oh ini cenderung hoax, oh ini benar. Nah, itu lama-lama adik-adik akan memiliki intuisi tersebut. Sepertinya itu materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya juga memberikan tugas ya, mudah-mudahan tidak memberatkan adik-adik juga. Ini sebagai review atau refresh tentang materi yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi selain tugas yang pertama tadi tentang perkembangan pola kehidupan dan media sosial, ini ada tugas tentang bagaimana adik-adik nanti menyikapi revolusi industri ini, ya. Dan juga bagaimana adik-adik belajar secara efektif, terutama di era belajar secara online ini. Nah, nanti adik-adik bisa membuat rencana belajar atau jadwal belajarnya. Sama nanti bisa dituangkan dalam isi singkat 2 atau 3 paragraf, nanti bisa diserahkan atau dikumpulkan ke Bapak Ibu guru atau wali kelas adik-adik. Nanti teknisnya akan dijelaskan oleh Bapak Ibu guru atau wali kelas dari adik-adik semua. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan baru bagi adik-adik semua. Kemudian sukses dalam masa pengenalan sekolahnya, menjadi siswa-siswi yang sukses begitu dalam belajarnya. Akhirnya marilah kita menjadi generasi Z yang cerdas, kreatif, inovatif menuju sukses revolusi industri 4.0. Terima kasih, kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat belajar. Terima kasih. Oh ya, ya.
mohon maaf materinya kok tidak sesuai yang diharapkan.